saya di situ selalu pegang prinsip ojo kagetan, ojo gumunan. Itu yang anak-anak berusia muda ini lebih cepat untuk bisa diajak berlari tadi ya. iya, Ini yang dirasakan oleh teman-teman, Iya. khususnya Mas Endri di Kedu kemarin. beberapa masyarakat menganggap bahwa wah kita itu malah dikira calon yang mau Disangka tim ses. disangka tim sesnya itu malahan. Wah ini berat ini. Pemilik lokasinya pun mencurigai kami punya kepentingan politik tertentu, padahal kita adalah penyelenggaranya, Iya. tapi disangka tim ses itu tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman pemilih dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Muhammad Bagus Pratomo dalam podcast KPU Kabupaten Temanggung. Seperti biasa, dalam podcast kami akan mengajak Anda semua untuk berbincang-bincang mengenai berbagai hal terkait pemilu, pilkada, politik, dan juga demokrasi. Nah, di episode sebelumnya kita sudah hadirkan kawan-kawan ex-PPK dari Divisi Sosdiklik Parmas dan SDM pada Pilkada tahun 2024. Maka di episode kali ini kita akan lanjutkan lagi edisi mengundang teman-teman ex-PPK, khususnya dalam rangka mengulas lebih jauh karya tulis yang telah dibuat oleh teman-teman ex-PPK Divisi Sosdiklik Parmas dan SDM. Buku berjudul Bunga Rampai Sosdiklik Parmas dan SDM Pilkada 2024 ini bisa Anda nikmati. Anda bisa membacanya dalam dua versi. Yang pertama, Anda bisa mengaksesnya di website KPU Kabupaten Temanggung. Kemudian yang kedua, Anda juga bisa membacanya secara langsung di Perpusda Kabupaten Temanggung. Nah, tentu Anda penasaran siapa ex-PPK yang saya undang kali ini? Kita sambut bersama Mas Endri Susilo. Assalamualaikum Mas Endri. Waalaikumsalam Pak Bagus. Gimana kabarnya Mas Endri? Alhamdulillah sehat selalu. Kelihatan segar bersemangat gitu ya. Iya. Mas Endri ini adalah salah satu punggawanya Pilkada 2024. Iya. Dan bertugas saat itu di Kecamatan Kedu ya Mas Endri ya? Ya, betul Bagus. Oke, dan hari ini kita akan coba flashback lagi mengenang kisah-kisahnya Mas Endri dalam keterlibatannya di Pilkada, khususnya yang Mas Endri abadikan di buku Bunga Rampai kita. Siap Mas Endri? Siap, insya Allah siap. Baik teman pilih semuanya, jangan kemana-mana. Tentu perbincangan kami dengan Mas Endri Susilo hari ini akan seru sekali untuk Anda lewatkan. Dan tetap bersama kami di Obsesi, obrolan seru seputar demokrasi. Baik, kita kembali lagi di Obsesi dan saya masih bersama Mas Endri Susilo, ex-PPK Divisi Sosdiklik Parmas dan SDM pada Pilkada 2024. Khususnya di Kecamatan Kedu. Ya, baik, Mas Endri ini sudah agak lama pilkadanya berakhir. Iya, ini sudah sedikit lupa-lupa ini Pak Bagus. Oh, berarti sudah move on ya? Iya. Sudah lupa ya? Sebenarnya belum move on sih. Belum. Oke, apa kemudian aktivitas hari ini nih Mas Endri? Ya, kembali ke aktivitas semula Pak Bagus. Mengajar seperti biasa. Berangkat pagi, pulang sore, liburan Sabtu Minggu di rumah bersama keluarga. Family time-nya juga bisa dinikmati ya. Iya. Oke, dan Mas Endri ini memang salah satu guru di SMK Bumi Pala Parakan ya. Iya, betul. Oke, dan hari ini kesibukannya adalah mulang para calon generasi penerus bangsa kita. Dan SMK MIPA ini juga kebetulan menjalin kerjasama yang erat dengan KPU Kabupaten Temanggung. Kita berterima kasih ini atas Mas Endri juga yang menjembatani komunikasi antara KPU dengan SMK MIPA. Oke. Nah, kemudian terkait pengalaman sebagai penyelenggara pilkada, Mas Endri. Sebenarnya sejak kapan nih Mas Endri itu berkecimpung sebagai penyelenggara pemilu dan pilkada itu jangan-jangan 2024 itu kemarin pengalaman perdananya Mas Endri? Untuk pengalaman di penyelenggara pemilu itu saya mulai di 2018 Pak. Oke. 2017-18 itu saya jadi PPS, kemudian di 2024 yang pemilu ya. Pemilu ya, yang pemilu itu
saya sempat vakum karena gitu. menyelesaikan kuliah dulu. Akhirnya kembali lagi di pilkada dengan wajah-wajah baru lagi. Oke. Berarti diawali dari pilkada 2018 ya? Iya, betul. Saat itu jadi PPS. Jadi PPS. Berlanjut sampai ke pemilunya. Iya. Pemilu 2019 jadi Lanjut. PPS di sana Iya, ya. Lanjut. Kemudian di pemilu 2024 tidak terlibat sama sekali? Tidak. Kebetulan gitu. waktu itu pas bareng dengan skripsi, kebetulan kerjaan juga lagi banyak-banyaknya, akhirnya memilih untuk sementara tak vakum dulu aja. Oh begitu. Dan di pilkada akhirnya bergabung lagi tapi langsung ke PPK nih ya? Iya, coba iseng-iseng daftar, alhamdulillah masuk gitu. Resepnya apa? Iseng-iseng kok bisa langsung naik jadi PPK ini? Dari intinya belajar, semangat, dan nggak lupa doa dan restu orang tua itu wajib. Gitu ya. Wajib banget itu. Oke, nah artinya Mas Endri ini sudah bisa membandingkan, mengkomparasikan antara dua pemilu ya. Iya. Setidaknya Mas Endri sudah menjalani tahun 2018, 2019, kemudian yang di 2024 juga akhirnya kemarin berkecimpung di PPK nih. Iya. Apa yang menurut Mas Endri paling terasa berbeda sih antara pesta demokrasi kita di tahun 2024 dengan yang sebelum-sebelumnya, Mas Endri? Yang jelas di sistem teknisnya di 2018 kan masih agak sedikit manual ya Pak. Di 2024 kan digitalisasi sudah meroket jauh. Jadi perbedaannya di situ. Digitalisasi itu kayak semacam aplikasi-aplikasinya juga sudah berbeda dengan yang dulu. Kalau 2018 itu masih ingat perhitungan suara itu pakai Excel yang dulu dinamakan dengan DAA itu kalau itu masih harus manual. Kalau salah input satu angka aja berantakan merah, semua. berantakan langsung merah. Kalau sekarang kan pakai aplikasi, jadi nggak boleh salah. Dan tapi lebih mudah juga. Gitu. Lebih memudahkan, tapi ya terasa lebih memudahkan dengan adanya perkembangan sistem informasi yang digunakan pada pemilu kita hari ini. Oke. Nah kemudian kita masuk nih mulai ke tulisannya Mas Endri di buku kita. Di buku Bunga Rampai ini, Mas Endri, apa yang Mas Endri angkat yang kemudian di-share kepada pembaca ini di sini? Yang jelas setiap badan ad hoc itu kan rekrutmennya mesti baru. Kemudian di awal-awal pemilu itu sempat dengar dengan dari cerita teman-teman itu kan rekrutmen baru lagi. Kemudian yang dulu saya rasakan di 2018 itu hanya evaluasi ketika mau masuk pilkada. Di 2024 ini rekrutmen baru lagi. Akhirnya wajah-wajah baru lagi yang diangkat. Akhirnya harus beradaptasi lagi Pak Bagus. Yang mungkin dulu di 2018 itu saya masih PPS ya, masih di tingkat bawah, kemudian menjadi PPK itu semacam kayak mau apa ya, beradaptasi dengan yang dulu senior saya, kemudian menjadi PPS, menjadi PPK setara dengan saya, itu kan ada rasa malu di situ, ada rasa untuk canggung lah untuk ngasih tugas, ngasih arahan itu kan masih sedikit ya, harus belajar banyak. Gitu. Baik. Jadi Mas Endri mengulas tentang salah satu hal yang terjadi di proses penyelenggaraan pilkada kita, yakni dalam pembentukan badan ad hoc ini dilakukan seleksi ulang gitu ya. Ini memang sedikit berbeda yang Mas Endri alami di 2019. Jadi dari pilkada ya langsung lanjut ke pemilu gitu kan ya. Nah, Mas Endri yang menjalani kedua hal ini, kedua kondisi yang berbeda ini, menurut Mas Endri mana yang menurut Mas Endri lebih enak dirasakan? Apakah lanjut atau yang harus diseleksi ulang? Ya kalau saya sebagai penyelenggara yang sudah terpilih, ya tentu enak yang lanjut. Enak yang lanjut ya? Karena kan tinggal melanjutkan. Tapi kalau untuk yang pendaftar baru, untuk yang generasi muda yang baru itu kan mungkin ya kita kasih kesempatan lah untuk saling belajar lagi, mungkin ya ada evaluasinya dikit cukup bagus. Kalau misalkan yang di 2024 ini lebih bagusnya gini, kalau di pemilu kemarin kok ada yang
mungkin secara kinerjanya kurang bagus kan bisa dievaluasi lagi. Nggak cuma evaluasi tapi perekrutan ulang itu kan banyak hal baru yang mungkin secara generasinya juga sudah berbeda atau mungkin yang di awal masuk pemilu itu kok agak sedikit kurang niat, jadi ya mungkin bisa diganti jadi yang mungkin ada kader lain lah yang lebih niat gitu kan. Tapi yang jelas lebih ayem ketika memang langsung dilanjutkan begitu saja ya. Betul. Hanya saja kalau dilanjutkan sistem yang kita pakai di 2024 mungkin Mas Endri belum jadi PPK ini. Iya. Karena yang teman-teman PPK pemilu akan langsung lanjut jadi PPK di pilkada. Justru kesempatan terbuka akhirnya untuk Mas Endri ketika dilakukan seleksi ulang gitu ya. Betul. Baik, dan kita akan mengulik lebih jauh tentang proses yang dialami oleh Mas Endri dan kawan-kawan kemarin di Kedu khususnya. Untuk itu teman pemilih jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Obsesi, obrolan seru seputar demokrasi. Kata-kata hari ini edisi KPU Kabupaten Temanggung. Kata-katanya Mas. Katanya bela negara. Kok pemilu nggak ikut serta? Cuak. Kata-katanya Mbak. Katanya cantik, tapi terima money politik. Cuak. Kata-katanya Mas. Kayaknya elit, tapi ke TPS sulit. Cuak. Kata-katanya Mbak. Golput kok gak takut. Cuak. Kata-kata Mas. Lahir dan gede di bumi Jawa, masa pemilu nggak ikut bawa suara? Cuak. Jangan cuma banyak kata, ayo buktikan lewat suara. Baik teman pemilih, terima kasih Anda masih bersama kami di Obsesi, obrolan seru seputar demokrasi. Dan kita akan lanjutkan lagi bincang-bincang bersama Mas Endri Susilo, ex-PPK Divisi Sosdiklik Parmas dan SDM pada Pilkada 2024 untuk Kecamatan Kedu. Tadi Mas Endri sudah jujur nih bahwa ada kendala yang dirasakan ketika akhirnya menjalani proses pembentukan badan ad hoc Pilkada yang ini memang seleksi ulang. Dan sebagian besar adalah wajah-wajah lama. Mas Endri bergabung sebagai wajah baru nih di PPK. Iya. Betul. Proses seperti apa yang Mas Endri alami, yang Mas Endri rasakan sebagai satu tantangan tersendiri gitu ya, untuk beradaptasi dengan teman-teman PPK yang sudah bertugas sejak pemilu nih. Iya. Gimana pengalaman yang dirasakan? Ya sempat awal-awal itu kan canggung juga Pak Bagus, karena mungkin mereka sudah mapan dengan anggota PPK lain di pemilu, kemudian kok ada wajah baru kan juga harus penataan ulang. Yang tadinya mungkin di divisi mana akhirnya kan harus ditata ulang lagi. Kemudian ya kayak saya juga baru pertama di PPK itu ya, akhirnya harus belajar lagi, belajar. Kemudian ya gimana pun itu tugas ya harus belajar dengan baik untuk bisa, intinya itu untuk bisa berkomunikasi dengan sesama penyelenggara di tingkat TPS, kemudian bisa terjun ke bawah, itu kan suatu hal yang perlu dipelajari karena tidak mudah bagi seorang PPK baru, terutama saya yang secara umur mungkin masih muda ya ini. Masih muda, terus kemudian di tingkat PPS itu lebih senior daripada saya, itu kan sedikit canggung juga untuk ngobrol-ngobrol gitu. Ya akhirnya dibawa asik aja lah, sambil ngobrol asik, gimana sih caranya biar kita jalan bareng lah, sukseskan demokrasi ini. Jangan sampai hanya karena salah perintah dari saya kemudian menjadi hal yang tidak mengenakkan di hati para penyelenggara yang lain. Akhirnya harus kerjaannya yang berantakan kan, yang dijaga di situ. Yang berat menurut saya sih di situ. Triknya akhirnya seperti apa yang dilakukan oleh Mas Endri untuk mengatasi kecanggungan tadi gitu ya? Iya. Yang tadi mungkin wah ini teman-teman saya orang lama semua, saya baru sendiri. Wah ini yang PPS di bawah saya juga banyak yang sepuh-sepuh senior. Triknya akhirnya untuk mengatasi masalah ini gimana Mas? Akhirnya waktu itu saya sempat di awal-awal jadi PPK itu sempat ya main ke PPS, berkunjung, minta masukan, minta saran.
apa sih yang kurang dari PPK, kemudian ayolah kita kerja bareng. Intinya kita mengajak untuk kita ini keluarga, ayo kita kerja bareng. Di sini nggak ada atasan, nggak ada bawahan, yang penting ketika ada perintah dari KPU, ayo kita laksanakan, kita kerjakan bareng-bareng. Karena saya di situ selalu pegang prinsip ojo kagetan, ojo gumunan, itu yang selalu saya pegang. Karena kerjaan itu kan datang tidak terjadwal, harus ketika ini harus diselesaikan segera, ini harus diselesaikan segera ya. Gimana pun caranya, yang penting kita bisa ambil hati para PPS di Kedu itu supaya mereka semangat, mereka mau kerja tanpa tekanan kalau bisa. Meskipun dikejar deadline kan gitu. Oke, nah kemudian tadi disampaikan kalau Mas Endri sendiri kan merasakan seperti itu nih. Iya. Apakah Mas Endri juga melihat fenomena yang sama di tingkat PPS? Artinya apakah di desa-desa itu juga banyak figur-figur baru yang akhirnya baru muncul saat pilkada, dan seperti apa kemudian yang Mas Endri lihat mereka di bawah? Apakah juga mengalami kecanggungan yang serupa seperti Mas Endri? Hampir sama. Begitu. Hampir sama juga di tingkat PPS. Saya awal itu dulu juga sempat canggung karena beberapa anggota PPS juga sudah yang senior-senior, kemudian mereka lebih aktif di desa. Akhirnya saya orang baru, wajah baru yang belum mengenal apa itu pemilu dan pilkada. Itu di awal saya belum kenal, Pak Bagus. Karena dari awal sudah ditembusi besok jadi KPPS, karena mohon maaf di dusun saya sendiri terutama itu masih sangat minim SDM yang tamatan SMA. Jadi waktu itu di 2018 itu mau cari anggota KPPS yang berijazah SMA itu kan sangat sulit. Sulit ya, masih sangat sulit. Oh, gitu ya. Nah, kemudian saya masuk di tingkat PPS dengan para senior, ya mau nggak mau harus berusaha. Kalau ya saya mainlah ke rumahnya, sempet main-main kemana, yang penting intinya kita mau belajar gitu. Karena kalau nggak didasari dari kita mau belajar, kalau ya udah melulu masalah kerjaan aja kan kita nggak akan bisa untuk dengan santai mengerjakan, itu kan kurang slow gitu ya. Akhirnya gimana caranya, yang penting oke lah kita di sini kekeluargaan, kita di sini sebagai penyelenggara itu satu keluarga kerja, ayo kita bareng-bareng, yang penting ini ada tugas ini selesai, kita selesaikan bersama-sama dengan para PPS yang lain. Di awal itu masih ya saling bantulah dari divisi satu dan yang lainnya, yang penting kerjaan selesaikan gitu. Oke. Jadi yang saya tangkap di sini ada dua kunci yang dilakukan oleh Mas Endri. Pertama adalah memperbanyak belajar gitu ya. Artinya membuktikan diri bahwa memang Mas Endri mampu gitu ya untuk bertugas dan bisa beradaptasi, untuk bisa ikut langsung berlari bersama teman-teman yang lain. Yang kedua tadi adalah mempererat silaturahmi ya. Jadi mendekatkan interaksi agar kecanggungan itu tadi akhirnya lama-lama sirna dan terjadi sebuah suasana kekeluargaan yang erat di sana. Oke, ini luar biasa trik dari Mas Endri untuk mengatasi kecanggungan sebagai wajah baru. Oke, nah kemudian kita tahu bahwa regulasi yang lain dalam hal pembentukan badan ad hoc ini adalah terkait usia. Ketika di pemilu sebelumnya ini mungkin batasan usianya masih agak longgar. Di 2024 kita kemarin sudah makin ketat untuk mengupayakan mengoptimalkan penyelenggara itu tidak ada yang di atas 55 tahun. Kondisi di Kedu seperti apa? Akhirnya didominasi anak-anak muda atau seperti apa? Karena tadi disampaikan kan masih banyak juga nih PPS yang sepuh-sepuh katanya tadi ya. Apakah memang masih didominasi yang sepuh-sepuh atau sudah jadi anak-anak muda yang lebih banyak? Untuk yang tahun 2024 ini alhamdulillah masih muda-muda, dan dari yang senior pun juga secara usia masih belum mencapai titik batas gitu. Intinya ya mereka masih muda lah, belum terlalu yang tua banget, belum terlalu yang awal banget. Ya ada sebagian dari badan ad hoc itu yang
sangat fresh graduate yang baru lulus, kemudian baru setahun lulus, setahun 2 tahun lulus, kemudian mereka coba-coba karena mungkin secara administrasi juga memenuhi syarat, ya mau nggak mau kita anggota aja. Dengan adanya banyak wajah-wajah baru, khususnya yang usianya masih muda-muda ini, Iya. Mas Endri sebagai PPK nih ya khususnya, merasakan apakah ini sebuah hal yang kemudian mendatangkan banyak manfaat itu ya? Dirasakan apakah kinerja teman-teman PPS ini jadi makin meningkat dengan adanya anak-anak yang berusia muda ini, atau jadi tantangan tersendiri bagi teman-teman? Sangat-sangat bermanfaat Pak Bos menurut saya, karena digitalisasi di 2024 ini kan sangat cepat nih. Bagaimana mereka coba untuk belajar dengan digitalisasi yang lebih maju, kemudian secara teknologi mereka lebih melek daripada, ya mohon maaf untuk yang sebelumnya kan masih dengan manual gitu. Kalau untuk yang senior itu ya mohon maaf, ini dengan teknologi yang baru seperti ini, dengan digitalisasi ini kan cara belajar mereka lebih harus sedikit laten kan gitu. Oke, jadi ada satu keuntungan ya ini dalam penguasaan teknologi yang anak-anak berusia muda ini lebih cepat untuk bisa diajak berlari tadi ya. Iya. Ini yang dirasakan oleh teman-teman, khususnya Mas Endri di Kedu kemarin. Tapi saya dengar juga tadi ada kolaborasi yang baik ya antara teman-teman yang baru dengan yang senior. Artinya mungkin ada sinergi antara penguasaan teknologi dengan bekal pengalaman dari para senior yang sudah mungkin berkali-kali jadi penyelenggara nih. Ya ini hal positif yang bisa kita lihat di lapangan, ada kolaborasi seperti itu. Lalu seperti apa upaya dari Mas Endri dan teman-teman PPK Kedu yang lainnya untuk berikhtiar agar kinerja teman-teman badan ad hoc di bawahnya ini pekerjaannya benar-benar optimal, baik di PPS, di KPPS, atau bahkan saat masa coklit ada pantarlih, dengan tadi fenomenanya banyak yang muda, banyak wajah baru. Upaya-upaya seperti apa yang dilakukan? Ya, kita yang jelas harus koordinasi dengan mereka para badan ad hoc yang sudah senior terutama, karena untuk anak-anak muda itu kan mengenal lingkungan itu kan sedikit sulit Pak Ugo sekarang, karena zaman gadget ini anak-anak zaman sekarang asik di rumah, di rumah, bahkan sama tetangga sekitar aja nggak mesti kenal. Iya, jadi gimana itu? Nah harus ya saling berkoordinasi lah intinya. Dari pantarlih yang masih muda-muda juga saya suruh untuk coba berdiskusi dengan para tokoh masyarakat, para senior yang sudah di situ, kemudian jangan sampai terjadi kesalahan yang mungkin dianggap sepele tapi sebenarnya fatal kalau sampai mereka menyepelekan hal kecil gitu kan. Dan untuk yang senior juga saya mencoba untuk mendekatkan diri, gimana pun jangan sampai entah itu coklit ataupun proses-proses yang lain, jangan sampai menyepelekan karena mereka mungkin sudah sering melakukan itu, kemudian tak coklit di rumah aja. Jangan sampai seperti itu, karena kesalahan data itu kan satu angka kita nggak bisa prediksi kan. Ketika terjadi kesalahan ya bubar semuanya. Jadi penekanan yang disampaikan adalah terkait ketelitiannya, jangan sampai menyepelekan hal sekecil apapun, baik bagi yang baru maupun yang lama gitu ya. Yang baru jangan menganggap wah ini masalah kecil kemudian tiba-tiba nanti jadi sumber masalah yang besar. Yang lama pun jangan sampai menyepelekan karena dumeh merasa sudah kenal gitu. Makan asam garam jadi ini masalah yang sepele ternyata nanti bisa berpotensi membesar. Oke. Ini luar biasa sharing dari Mas Endri. Silahkan bisa diunjuk dulu Mas Endri. Kita jeda sejenak. Baik teman pemilih, kita akan jeda sebentar. Tetap bersama kami di Obsesi, obrolan seru seputar demokrasi. Hai teman pemilih, tahu nggak sih gerakan peduli lingkungan itu bisa dimulai dari kantor loh. Yuk simak tips hemat energi ala KPU Temanggung. Gunakan AC secara bijak seperlunya. Optimalkan sirkulasi udara melalui pintu dan jendela. Matikan lampu jika sudah tidak digunakan.
Optimalkan akses cahaya melalui pintu dan jendela. Matikan seluruh perangkat elektronik setelah selesai digunakan. Cabut kabel perangkat elektronik jika sudah tidak digunakan. Budayakan berangkat dan pulang kerja menggunakan sepeda atau angkutan umum. Gunakan termos untuk meminimalisir penggunaan kompor maupun dispenser untuk memanaskan air. Matikan keran air setelah selesai digunakan. Jangan sisakan air minum, pastikan sudah dihabiskan sebelum pulang kerja. Baik teman pemilih, kembali bersama kami di Obsesi, obrolan seru seputar demokrasi. Dan saya juga masih bersama Mas Endri Susilo, ex-PPK Divisi Sosdiklibar Mas dan SDM pada Pilkada 2024. Dan tadi kita sudah mendengar banyak cerita yang Mas Endri lalui di Kecamatan Kedu khususnya dalam proses penyelenggaraan Pilkada 2024. Yang kita tahu bahwa penyelenggara itu kan bukan hanya kita gitu ya. Ada teman-teman PPK di kecamatan dan juga ada teman-teman Panwascam nih. Seperti apa koordinasi, kolaborasi yang dibangun oleh teman-teman PPK Kedu dengan teman-teman Panwascam maupun PKD di seluruh wilayah Kecamatan Kedu? Ya, alhamdulillah untuk di Kedu sendiri hubungan antara PPK dengan Panwascam juga dekat. Dan dari beberapa Panwascam sendiri juga ex PPS bareng saya dulu, kemudian secara komunikasi kan jauh lebih enak kan gitu. Nah, yang jelas intinya komunikasi, jangan sampai ada perselisihan, jangan sampai ketika ada sedikit permasalahan, jangan terlalu untuk digoreng dulu sebelum kita selesaikan kan gitu. Intinya gitu. Jadi sebisa mungkin kita jaga demokrasi ini, jangan sampai ada hal yang tidak diinginkan. Ketika ada permasalahan sedikit, coba kita untuk diskusikan, coba untuk secara pendekatan dulu. Tapi alhamdulillahnya di Kedu sendiri aman, nggak ada masalah yang ya masalah berarti itu nggak ada, hampir tidak ada. Paling sedikit salah paham instruksi, kesalahan instruksi itu sedikit wajar. Tapi secara garis besar untuk penyelesaiannya kita diskusikan, kita obrolkan dengan teman-teman di Panwascam, di desa, tingkat desa itu tidak ada permasalahan yang berarti. Intinya komunikasi, jangan sampai karena kita sesama penyelenggara pemilu, jangan sampai hal kecil menjadi kegagalan hanya karena miskomunikasi kan gitu. Jadi artinya terbangun sebuah hubungan yang baik ya antara PPK dengan Panwascam, begitu pula dengan teman-teman PPS dengan para PKD-nya masing-masing. Di Kecamatan Kedu tercipta sebuah komunikasi dan kerjasama yang baik ya. Oke, nah kemudian yang menarik lagi nih teman pemilih, di buku Bunga Rampai ini Mas Endri menyampaikan terkait salah satu tantangan, yakni anggaran. Iya, betul. Di mana anggaran pilkada memang dirasakan lebih sedikit dari anggaran pemilu ya. Yang tadinya pemilu dengan APBN, kemudian pilkada ini menggunakan APBD yang walaupun diampu 2 APBD, ada provinsi dan kabupaten, hanya saja memang jumlahnya khususnya untuk operasional PPK ya terasa ya. Ini gimana kemudian yang dirasakan dan teman-teman menyikapinya seperti apa waktu itu? Ya, karena mungkin secara pribadi saya baru masuk di pilkada, jadi belum merasakan yang waktu pemilu bagus. Tapi dari teman-teman juga ngeluh kok, oh ini ada sedikit perbedaan gini ya. Ya udah, intinya kita kerja ini untuk yang penting jangan sampai kita kerja kok hanya berdasarkan dengan operasional kan gitu. Karena ketika terjadi masalah mesti akan berat penyelesaiannya. Tapi ketika kita ada waktu luang, kita ada sedikit
waktu senggang setelah kumpul di PPK, kita coba main ke PPS, coba kita main, nggak harus dengan anggaran, intinya kan gitu. Yang penting coba kita cari informasi di tingkat PPS, gimana sih, ada permasalahan nggak di tingkat PPS itu ya. Sering-sering monitoring itu mungkin secara anggaran juga sedikit terkendala, tapi bagaimanapun juga kita kan tetap harus terjun, meskipun tanpa anggaran kan gitu. Oke, jadi artinya teman-teman ini berusaha untuk agar walaupun anggarannya berkurang, kemudian kinerjanya tidak ikut berkurang gitu ya. Betul. Sehingga tadi banyak inovasi yang dilakukan yang ini sifatnya non anggaran. Iya. Oke, ini kita apresiasi tentunya bahwa teman-teman dengan berbagai keterbatasan yang ada tetap bisa memberikan pekerjaan yang optimal untuk masyarakat kita, untuk daerah kita. Ini tentu akan menjadi ganjaran tersendiri dari Allah untuk teman-teman penyelenggara Badan Ad-Hoc di seluruh wilayah kemarin. Oke, dan apakah ada kendala, tantangan, hambatan bahkan mungkin yang dialami ini selain masalah-masalah tadi yang Mas Endri ingat? Kalau kendala sih nggak ada ya. Nggak ada kendala. Nggak ada, insya Allah nggak ada. Tantangan yang berkesan. Tantangan yang berkesan, bukan tantangan sih menurut saya, tapi sedikit cerita lucu Pak Begini. Apa ini? Ketika kita terjun ke masyarakat untuk intinya untuk berkampanye tentang penyelenggaraan pemilu ini, beberapa masyarakat, sosialisasi ini, beberapa masyarakat menganggap bahwa wah kita itu malah dikira calon yang mau disangka tim ses. Disangka tim sesnya itu malahan. Wah ini berat ini. Karena ya di desa itu kan sedikit, apalagi yang mbah-mbah itu kan belum tahu ini Jokono Blosopo kan, ininya kan gitu. Nah itu yang pentingnya kita menggencarkan edukasi ke mereka ya. Jadi semacam pendidikan tersendiri lah dari kita untuk masyarakat itu bagaimana untuk sebenarnya kita mau bersosialisasi kapan waktu pemilihan, kapan, tapi malah dikira kita yang dari tim sesnya itu kon milih sopo kan gitu. Nah, jadi sedikit cerita lucu lah di situ. Untuk tantangan alhamdulillah karena mungkin beberapa kali sudah pernah saya alami, jadi alhamdulillahnya aman saja sih. Oke. Ya, jangankan di desa Mas Endri, kita yang di kota pun merasakan hal yang sama. Jadi saya pernah akan mengadakan sebuah sosialisasi yang cukup besar dan kita harus pinjam suatu lokasi, ternyata pemilik lokasinya pun mencurigai kami punya kepentingan politik tertentu, padahal kita adalah penyelenggaranya, tapi disangka tim ses itu tadi. Oke, ini dinamika yang akan kita kenang ya, salah satu hal-hal lucu yang kita temui di penyelenggaraan pesta demokrasi. Kemudian sesukses apa penyelenggaraan pilkada di Kecamatan Kedu? Mungkin Mas Endri bisa share hal-hal yang bisa dibanggakan dan mungkin ada prestasi yang diraih oleh PPK Kedu terkait penyelenggaraan pilkada kemarin. Alhamdulillah untuk prestasi mungkin belum ada Pak. Belum ada prestasi. Alhamdulillah. Cuman mungkin untuk pencapaian itu alhamdulillah dari tahun-tahun sebelumnya yang pernah saya alami, yang mungkin untuk para pemilih itu enggan untuk berangkat ke TPS. Akhirnya di tahun ini dari kesadaran mereka masing-masing sudah banyak yang berbondong-bondong untuk mau ke TPS untuk memilih, dan bahkan hampir selisih untuk suara rusak atau suara yang tidak golput golput itu hampir berkurangnya itu banyak sekali dari tahun-tahun sebelumnya. Di 2018 itu saya merasakan Gen Z yang generasi baru yang pemilih pemula yang baru awal memilih itu masih banyak sekali yang golput. Di tahun 2024 kemarin itu saya merasakan mereka sudah sadar. Antusiasmenya semakin tinggi berarti ya. Dan tadi juga teredukasi semakin baik karena suara tidak sahnya menurun ya ketimbang pilkada atau bahkan pemilu sebelumnya. Oke, ini yang kemudian Mas Endri bangga di situ, ikut bersyukur atas pencapaian teman-teman semua di Kedu ya. Baik,
Dan harapannya Mas Endri ke depan seperti apa nih dengan sudah berakhirnya pilkada, dengan sukses, para pemimpin kita sudah terpilih nih, baik gubernur, bupati yang baru. Harapan ke depan Mas Endri untuk daerah kita seperti apa? Ya, harapannya makin maju sih Pak Bagus. Yang jelas tentunya di masyarakat itu mereka butuh figur, butuh sosok yang mereka sudah pilih dengan hati nurani mereka, dengan antusiasme mereka yang semakin tinggi. Ya tentunya mereka itu tidak lupa dengan janji di awalnya kan gitu. Entah ketika kampanye, ketika yang disampaikan tim ses ke masyarakatnya seperti apa. Ya mereka inginkan seperti itu. Yang jelas pesan untuk masyarakat kita, jangan golput lagi lah. Intinya ketika kita memilih, jangan sampai hanya berdasarkan diiming-imingi sedikit hal kecil, kemudian mereka memilih yang tidak pas. Nah, jangan sampai terjadi hal seperti itu. Dipelajari figurnya seperti apa yang mau kita pilih, visi misinya seperti apa. Jadi sebisa mungkin cermati visi misi, bukan cuma janji-janjinya kan gitu. Itu untuk pesan untuk masyarakat seperti itu. Baik, ini pesannya Mas Endri untuk penyelenggaraan pemilu dan pilkada setelah ini gitu ya. Dan tadi pesan Mas Endri juga bahwa hari ini tugas kita adalah mengawal para pemimpin kita yang kemarin sudah menyampaikan janji-janjinya saat kampanye. Hari-hari ini adalah kita pantau bagaimana realisasi dari janji-janji tersebut. Apakah di pemilu dan pilkada selanjutnya Mas Endri akan kembali mendaftar sebagai PPK? Insya Allah Pak. Atau mau vakum seperti 2024 pemilu? Insya Allah masih lanjut ini, kalau ada kesempatan Oh iya, kemarin pas pemilu itu malah saya vakum, tapi pada kenyataan akhirnya H-1 terakhir persyaratan dikumpulkan berkas KPPS masih kurang tuh. PPS itu japri saya, ki mbok tulungi, belum ada yang KPPS. Iya. Waktu itu Jumat, habis Jumatan saya dijapri sama teman-teman PPS, buat ditulungi kayak kidul sing daftar kayak sidian gitu bilang gitu. Dari 92 yang kandidat yang harus dipilih, Jumat setelah zuhur itu baru 52 kalau nggak salah. Masih kurang cukup banyak. Akhirnya saya guyon-guyon, mbok tak nyong ae kan gitu bilang. Ampok iya tenan. Akhirnya administrasi saya selesaikan di hari itu juga. Kemudian ya mau nggak mau jadi KPPS waktu itu. Oh berarti pemilu bukan vakum sepenuhnya, jadi KPPS toh. Oh baik Mas Endri, jadi komplit ini sudah pernah KPPS, PPS, PPK. Iya. Tapi kan dari tingkatannya kan tengah turun baru naik. Sama-sama berkontribusi yang penting, sama-sama punya andil terhadap penyelenggaraan pesta demokrasi kita. Malah justru kita sangat berterima kasih dengan teman-teman KPPS karena ujung tombak kita ya teman-teman KPPS yang akan memastikan pekerjaan kita sukses atau tidak ya teman-teman di TPS itu. Baik, terima kasih Mas Endri untuk kontribusi jenengan untuk rawuhnya hari ini, dan nanti harapannya Mas Endri bisa berbagi cerita yang lain nanti di kesempatan yang lain di Obsesi. Siap bersedia, calling. Baik. Dan teman pemilih semua, inilah akhir dari kebersamaan kita bersama Mas Endri Susilo. Nantikan terus Obsesi edisi-edisi selanjutnya. Tentu kami akan terus membagikan informasi yang positif untuk Anda. Untuk itu jangan lupa untuk dukung terus kami melalui like, komen, share, dan subscribe dari tayangan-tayangan kami. Dan ini akhir dari kebersamaan kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.